Halo, selamat siang teman-teman MS Trade and Investment semuanya. Ini adalah sesi 2 tanggal 16 Februari 2021. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas satu saham trio metal, yaitu Timah, Tins, Antam, dan Inco ya. Tetapi inti dari pembahasan ini adalah bisa nggak saya masuk ke Timah, Tins, Antam, ataupun Inco saat ini, saat harganya yang teman-teman lihat saat ini harganya sudah tinggi seperti itu. Pertanyaannya adalah kemana kemarin? Apakah tidak melihat video yang sudah saya buat waktu kita belajar bersama tentang saham-saham logam yang waktu itu mengalami kenaikan yang pesat? Saya anggap trennya ini ya, kemudian dia koreksi turun. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak teman-teman belajar lagi tentang Fibonacci. Jadi ada yang bertanya, Pak, dulu menggunakan indikator kok sekarang menggunakan Fibonacci? Iya, ketika sahamnya bergerak naik, lempeng-lempeng aja, saya menggunakan indikator biasa aja seperti itu. Ketika teman-teman melihat saham-saham seperti Era yang naik terus, ya kita lihatnya dengan moving average saja bisa seperti itu. Tetapi ketika saham itu mulai koreksi, ternyata kita perlu tools yang berbeda, yaitu Fibonacci yang akan kita gunakan untuk melakukan tracing atau penjejakan kembali, retracing terhadap tren-tren turunnya. Seperti itu teman-teman. Jadi barang yang kita gunakan untuk, alat yang kita gunakan untuk trading itu berbeda-beda sesuai dengan kegunaannya seperti itu. Baik, saya bahas sekarang ya. Ini sebenarnya ilmu yang udah saya siapin nih. Ini presentasinya teman-teman lihat ya. Jadi Fibonacci, apakah Fibonacci itu? Jadi Fibonacci adalah satu alat analisa teknikal berbasis deret Fibonacci. Jadi menggunakan deret Fibonacci teman-teman ya. Deret Fibonacci itu 0, 1, 1 lagi, kemudian 2, kemudian 3, kemudian 5. Kenapa bisa seperti itu? Karena deret Fibonacci ini terbentuk dari penjumlahan dua angka di depannya. Jadi kalau 0 tambah 1 hasilnya 1. Kalau 1 tambah 1 sama dengan 2, ada lagunya ya. 1 tambah 2 hasilnya 3. 2 tambah 3 hasilnya 4, seperti itu. Itu adalah aturan dalam deret Fibonacci. Oke, saya bahas tentang Fibonacci ini ya. Dari beberapa sumber yang saya baca, baik di internet maupun dari buku, dikatakan bahwa deret ini berasal dari India pada awal abad ke-6 dan kemudian dibawa ke barat tahun 1200-an, ditulis lagi oleh Leonardo Fibonacci. Seperti itu. Ini yang saya dapat dari internet dan juga dari buku. Jenis-jenis Fibonacci itu ada apa saja, teman-teman? Jadi Fibonacci itu ada yang retracement, ada projection, extension, time zones, arch, dan fan. Nah, pada kesempatan kali ini kita hanya membahas retracement. Kali lain mungkin saya akan membahas tentang projection dan extension. Seperti itu teman-teman ya. Oke, sebenarnya kenapa sih kita menggunakan Fibonacci itu? Jadi ini belum saya jelaskan di video saya, tapi saya memang langsung membuat video tentang Fibonacci. Makanya kemarin teman-teman yang belum paham tentang Fibonacci itu ketawa. Saya dibilang gini, saya kan waktu itu bilang, kita trading saham itu mempelajari perilaku manusia. Perilaku manusia itu, manusia kan membeli saham, perilakunya itu ya boleh dibilang bisa diramalkan dengan menggunakan Fibonacci. Karena yang membeli saham itu manusia, karena makanya kita analisanya dengan menggunakan Fibonacci. Diketawain saya ngomong gitu. Ya memang benar yang beli saham tuh manusia seperti itu. Ya karena yang membeli manusia memiliki perilaku yang bisa dianalisa. Nah,
Salah satunya adalah dengan menggunakan Fibonacci. Jadi kenapa sih menggunakan Fibonacci? Kenapa menggunakan Fibonacci ya? Jadi adalah pelaku pasar yang beli saham itu manusia, teman-teman ya, yang memiliki rasa takut, serakah, emosi, rasional ya. Dan trading itu dilakukan oleh kelompok manusia. Ini yang saya bilang, yang trading itu manusia. Crowd, kalau saya bilang istilahnya, kumpulan orang-orang yang mengikuti kaidah hukum alam, law of nature. Karena mengikuti hukum alam, ya, maka kita dapat menggunakan angka-angka dari Fibonacci ini untuk ya istilahnya meramal ke arah mana pergerakan harga atau pergerakan manusia tadi. Jadi kegunaannya adalah untuk prediction atau untuk memprediksi harga, karena penggeraknya adalah manusia yang melakukan jual beli ya, karena penggeraknya saham adalah manusia yang mengikuti hukum alam. Dari Fibonacci itu kita dapat menentukan support and resist, memasang stop loss, memasang target profit. Jadi kita menjadi trader yang realistis ya. Kemudian di dalam penggunaannya Fibonacci itu harus dipadu dengan indikator lain. Boleh dengan menggunakan candlestick dan volume. Kalau masih kurang boleh menggunakan pendukung keputusan, yaitu indikator tambahan seperti moving average, MACD, dan momentum. Seperti itu teman-teman ya. Ini tentang Fibonacci. Oke. Ini sekali lagi dari beberapa literatur yang saya baca, saya sajikan untuk teman-teman semuanya ya. Jadi ada beberapa jenis tarikan Fibonacci menurut informasi yang saya baca. Jadi Fibonacci standar itu yang biasa teman-teman temukan di charting software OLT, kemudian yang biasa banyak ditemukan di buku-buku Fibonacci, itu menggunakan level Fibonacci standar yaitu 0, kemudian 23,6, 38,2, 50. Walaupun 50 ini bukan merupakan penjumlahan dari dua angka di depannya ya teman-teman ya. Kemudian 61, 100, 161, 261. Seperti itu teman-teman ya. Kemudian Fibonacci standar ini banyak dipakai di dalam trading saham untuk menentukan support resist. Karena support resistnya cukup jauh ya, cukup jauh support resistnya. Oke, kemudian adalah Fibonacci kontemporer atau kekinian. Fibonacci kontemporer atau kekinian itu berdasar pendapat bahwa angka Fibo itu bisa didapat dari dua retracement yang lebih kecil. Jadi misalkan ada retracement 100 dan 23, apabila dijumlah menjadi 123. Retracement 100 dengan 50 ketemu retracement 150, seperti itu. Ini banyak dipakai dalam trading forex. Seperti itu ya teman-teman. Kemudian saya sampaikan lagi bahwa ini penjelasan tambahan ya. Ini penjelasan tambahan. Nah, oke. Ini adalah yang mau saya sampaikan ke teman-teman. Penting sekali ya, mohon disimak. Jadi Fibonacci adalah alat analisa teknikal berbasis Fibonacci untuk menentukan support dan resist suatu saham dengan cara melakukan retrace atau penelusuran kembali dari suatu tren. Nah, teman-teman kalau lihat nih, ini kita lihat ada satu tren naik. Nah, satu tren naik. Ya, ada satu tren naik ini. Nah, ketika tren itu naik, ketika tren ini naik, teman-teman. Sebentar saya kecilkan PowerPoint-nya dulu ya. Oke, ketika tren ini naik, kita lihat tren itu mulai atau saham itu mulai turun. Nah, saat itulah kita menggunakan Fibonacci retracement untuk menjejain atau melihat di titik-titik mana saja saham tersebut akan turun. Jadi ini adalah tren naiknya, major trennya ya. Tren utamanya naik. Nah, kita cari retracement-nya, turunnya. Kita cari turunnya. Turunnya ini adalah
Ini tren naik, ini tren turunnya. Tren naik major trennya dan tren turunnya adalah korektifnya. Karena korektif, di dalam kenaikan tren ini, sepanjang ini, kita akan melihat turunnya di mana saja itu dengan cara memasang Fibonacci-nya. Maka kita akan ketemu beberapa titik yang bisa kita jadikan patokan untuk antri. Titiknya mana saja? Ya titiknya ya titik Fibonacci tadi, yaitu, ini teman-teman kalau lihat di sini, dari bawah ke atas, tren utama terus turun, maka dia akan koreksi berapa? Koreksi 2-3% di sini. Ini bisa jadi support. Kalau tembus, dia akan koreksi ke 38. Tadi 23 ya, 23 ke 38, ke 50, ke 61. Jadi di sini adalah, sekali lagi saya ingat ini, saya sampaikan ini tren naiknya dan ini retracement-nya. Retracement adalah, ini karena kita contohnya tren naik ya, retracement dari tren naik ini adalah tren turun ini ya. Level retracement standarnya adalah ini 23, 38, 50, 61 ya. Level lainnya ini bisa juga dipasang apabila turunnya melebihi 100%. Jadi level-level retracement ini yang sering saya sampaikan di video itu bisa menjadi support dan resist ya. Kemudian nih teman-teman, cara mencari titik low, swing low, dan cara mencari titik swing high. Swing low adalah titik terendah yang mengawali suatu tren. Jadi teman-teman mesti ngelihat dulu, dipasang dulu, dikira-kira dulu, ketemu tren yang mana, apakah pencarian trennya itu benar. Cirinya adalah diawali dengan adanya swing low. Kalau tren naik diawali dengan swing low. Kalau tren naik juga diakhiri dengan swing high. Hubungkan antara swing low dengan swing high, nanti akan ketemu retracement-nya seperti itu teman-teman ya. Oke, untuk contoh yang lebih mudah, saya akan bawa teman-teman ke saham yang lagi ya cukup trending akhir-akhir ini, yaitu trio metal Inco, Antam, dan Tins. Jadi belajar itu kan harus langsung ke contoh ya, supaya teman-teman bisa mempraktekannya secara langsung seperti itu. Oke, saya udah sampai di materi langsung di chart ya. Ini di sini kita gunakan saham Tins teman-teman ya, saya hapus semua. Oke, tadi seperti yang saya bilang bahwa pertamanya teman-teman mesti mencari tren dulu. Ini saham timah dalam daily, saya akan mencari trennya. Jadi tren itu diawali dengan satu swing low. Tren naik diawali dengan swing low dan diakhiri dengan swing high. Nah, seperti ini saya udah ketemu ya. Saya akan lingkari untuk menjelaskan ke teman. Ini adalah swing low, yaitu awal dari suatu tren naik. Dan ini adalah swing high, akhir dari suatu tren naik. Cara menentukan titik swing low ini, jadi teman-teman mesti melihat sebelumnya ada titik yang lebih tinggi ini. Ini kan titik ini lebih tinggi ya, ini. Kemudian ada dia lebih tinggi, terus dia turun gini. Terus dia naik. Nah, ini adalah swing low. Kalau swing high-nya sebelumnya lebih rendah, terus titik swing high-nya ini lebih tinggi, baru kemudian lebih rendah lagi. Seperti ini. Ini adalah ciri-ciri dari ini swing low, ini swing high. Dan swing low ini pasti mengawali suatu tren naik. Kalau swing high mengawali suatu tren turun. Jadi nanti kalau misalkan teman-teman mau mencari, ya diperkirakan dulu lah ketemu ini dengan ini. Ya, ketika kita tarik trennya, nah seperti ini. Ini adalah tren yang udah kita lihat. Nah, kita lihat ini Antam ini turun. Kita lihat Antam ini naik terus dia koreksi. Ketika 1-2 hari, teman-teman langsung tarik Fibonacci. Seperti ini ya. Cara menariknya adalah kita lihat tren naiknya ini. Nah, tren naiknya ini kita tarik Fibonacci. Seperti ini. Ya. Yang extension kita nggak perlu, kita hapus dulu.
Yang 161 ini kita hapus dulu. Nah, udah ketemu. Ini kan nggak enak gambarnya. Kita perpanjang deh. Jadi ini swing low-nya, ini swing high-nya di dalam tren naiknya. Kita mau cari titik koreksinya dari kenaikan Antam ini. Maka kita perpanjang dulu. Ekstensi, kita kasih ekstensi. Extend lines right. Extend lines right. Ketemu, oke. Dah ketemu. Oke. Kita bicara dulu di sini. Di dalam tren kenaikan Antam ini, ya, Antam mengalami koreksi. Nah, maksud saya TINS bukan Antam ya. Di dalam kenaikannya TINS mengalami koreksi. Kira-kira di titik mana saja kita akan antri? Jadi di dalam tren naik ini teman-teman, ternyata koreksinya itu bisa kita lihat dari Fibonacci. Karena dia adalah tren naik, maka tren turunnya adalah korektif. Korektif itu berarti nolnya di atas. Terkoreksi berapa persen? 2-3% di sini. Ini bisa menjadi support. Ini sini teman-teman, jadi support. Ya, yang di sini bisa jadi support yang pertama, turunnya di sini 23 di 2190 untuk TINS. Bila nggak kuat, ada support lagi 38. 38 tuh di sini. Bila kuat dari situ mantul, apabila nggak kuat ya support bawahnya 50. Nah, 50 ini, titik 50 ini adalah titik antri yang paling umum orang-orang akan mengantri kembalinya satu saham balik itu gitu loh. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian kalau misalkan dia nggak kuat lagi di 50, maka ada tahanan lagi di support 61,8161 untuk TINS. Nah, biasanya sih kalau koreksi udah sampai 60, itu orang ya cenderung siap gitu loh. Siap membeli tapi juga siap cut loss. Karena kalau dia turunnya lebih dalam, itu istilahnya tren ini udah kehapus habis. Jadi kalau udah tembus dari 61 ya kita gunakan price action aja. Price action itu adalah candle-nya ada nggak konsolidasi, ada nggak candle-nya lagi. Seperti itu. Nah, kalau misalkan mantulnya dari 61 di sini. Kalau misalkan mantul dari 61, target pertama adalah di 38. Di sini ya. Di situ. Oke, ini adalah tren naik. Mencari support. Nah, sekarang saya hapus semua. Kalau kita mencari resist dari kenaikannya, maka kita perhatikan dulu ini teman-teman ya. Kita menggunakan Fibonacci yang lain. Ini tren turun kan? Nah, terus dia naik. Kenapa ini saya bilang tren turun? Karena ini adalah swing high. Dan ini swing low. Kenapa? Karena ini adalah posisi naik, ini posisi turun. Dan ini adalah titik tertinggi, swing high. Sedangkan ini adalah posisi turun. Dan ini adalah posisi naik. Ini titik terendahnya, ini swing low-nya. Itu ya, saya bersihkan dulu biar enak. Oke, jadi di dalam swing low-nya ini, maksud saya di dalam tren turunnya ini, kita anggap ini tren turun ini kita mencari korektifnya ke atas. Maka kita gunakan Fibonacci. Seperti ini. Supaya teman-teman enak melihatnya ini loh. Nah, ini seperti ini. Nah, pertanyaannya sekarang. Perhatikan arahnya harus benar karena ini adalah tren turun yang kita lihat. Tren utamanya turun, maka kita mencari korektifnya kan ke atas. Kalau korektifnya ke atas, berarti nolnya di bawah, seperti ini. Beda sama yang tadi ya, kalau yang lupa, dilihat lagi aja. Karena ini ada dua tren yang berbeda ya. Yang pertama, tren naik tadi, dan ini tren turun. Tren naik kita cari retrace-nya, tren turun kita cari retrace-nya. Loh kok sama? Iya. Tren naik kita cari retrace-nya untuk mencari support, ya.
Sekarang tren turun ini kita cari untuk naik, mencari resistnya. Seperti itu. Oke, sekarang kita mau cari resistnya. Resistannya ya. Biar bersih, saya hapus saja. Saya gambarkan dulu. Ya, seperti ini. Oke. Jadi kita anggap ini adalah, memang ini tren turun ya. Tren turun dari TINS. Dan dia balik ke atas. Atau dia kembali naik ke atas. Kita lihat resistennya di mana aja. Resistennya di 23, 38. Silakan lihat angkanya sendiri. Kalau 23 itu resistennya di 1790. Kemudian 38 dulu di 1940. 50 itu di 2050. Ini adalah resistennya TINS. Ini akan timbul pertanyaan kan. Di mana sebaiknya saya membeli TINS? Kalau sifatnya Anda berani spekulatif buy seperti saya, maka berani masuk di bawah 23. Ini dagingnya tebal kalau masuk di sini. Tetapi kalau nunggu konfirmasi adalah nunggu ketika sudah di 38. Ya. Nah, kalau sudah sampai 50, biasanya harga tidak akan lagi turun. Jadi kalau ada yang nanya, boleh nggak saya beli TINS hari ini di 23? Saya sih nggak bilang nggak boleh. Ya, saya nggak bilang nggak boleh. Wong itu dana Anda sendiri seperti itu. Cuman kalau kemarin ada barang lebih murah, saya udah sold di video saya di 23, di 38, 23 saya spekulatif buy. Kenapa tidak berani membeli di atas kemarin? Maksud saya di bawah kemarin di sini. Karena saat ini harga udah di sini. Kalau misalkan teman-teman mau beli saat ini, tentu secara risiko lebih besar. Kalau secara risiko lebih besar, teman-teman harus mengaturnya dengan money management yang lebih baik, dengan membagi jumlah lot lebih sedikit, dengan menerapkan stop loss yang lebih ketat. Kalau misalkan kemarin belinya di sini, lebih longgar seperti itu. Seperti itu teman-teman. Nah, kalau bagi teman-teman yang nekat beli di sini, itu kan sama dengan cerita saya pas beli di sini. Tetapi turun saya average down dan saya buang di 32. Atau ketika harganya 29, 25 seperti saya, turun lagi ke 22 sekian, saya nambah lagi, baru lepas di 26. Seperti itu money manajemennya. Kalau sekarang teman-teman baru entry pertama di harga atas, di harga 29, ya secara risikonya udah kenceng, seperti itu, udah tinggi. Jadi teman-teman harus mengamankannya dengan money management yang baik. Pembelian harus benar-benar dilengkapi dengan stop loss seperti itu. Dan jangan all in, jangan margin, karena posisinya di atas teman-teman. Jadi di video ini ya saya berikan pembelajaran tentang Fibonacci. Pentingnya kita gunakan Fibonacci supaya kita tahu peta pergerakan harga. Seperti ini Antam nih juga. Seperti ini Antam teman-teman ya. Ini Fibo pertama untuk mencari dari tren ini kita mencari koreksi. Nah, yang kedua ini Fibo kedua yang kita gunakan untuk mencari resistannya. Untuk Antam nih resistannya 24 terlewati, 26 terlewati, 2760 terlewati. Saat ini Antam berada di resisten kuat di 2950 di sini. Udah dites 4 hari. Jadi kalau Antam mau naik perlu dorongan volume yang tinggi di sini. Volumenya masih belum ada. Itu seperti itu. Kalau Inco sama teman-teman. Kalau saya clearkan sekarang, kita lihat. Kalau misalkan kita lihat tren turunnya Inco, setiap tren itu kita bisa tarik dengan menggunakan Fibo kok. Dari tren naik ini kita tarik ke sini. Nah, sama juga. Inco saat ini ketemu di resistan di 6325. Ini. Jadi kalau kuat naik di atas itu ya baru nanti ketemunya di sini. Kalau lebih dari sini baru kita bicaranya Fibonacci
projection, atau kalau dari retracement kita bisa menggunakan extension di 161 di sini. Nah, jadi kemungkinan targetnya nanti kalau lewat 100 adalah di 8.200 untuk Inco. Oke, seperti itu dari saya, Surya MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman semuanya sudah mengikuti video saya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video-video dari MS Trade and Investment. Terima kasih teman-teman.